Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi, CGP Angkatan 8. Hari ini kita akan membahas tentang modul 1 2A9, aksi nyata, nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Dikarenakan Bu Nikma sudah lebih mengutamakan kepentingan atau perkembangan siswanya sebagai acuan utama dibandingkan dengan kepentingan Bu Nikmanya sendiri. Sebagai contohnya, apabila kalian memiliki tugas, dikasih tugas oleh guru di SMKN 1 dan kalian tidak memiliki laptop, maka kalian bisa datang ke lab untuk mengerjakan tugas tersebut yang sudah disediakan oleh Bu Nikma. Intinya di sini Bu Nikma itu sudah memiliki poin berpihak pada siswa dikarenakan Bu Nikma sudah menyediakan visi tersebut di lab untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, itu saja menurut saya. Terima kasih Bu Nikma. Jelaskan poin-poin guru penggerak Bu Nikma. Saya ingin menjelaskan tentang poin mandiri. Menurut saya Bu Nikma ini termasuk orang yang mandiri. Sikapnya tidak mudah tergantung pada orang lain. Sebenarnya juga saya mengerjakan ini secara sendiri, dituntut untuk harus bisa gitu. Dan secara mandiri, masalah yang kemarin juga gitu. Yang pas kita lagi ngerjain sertifikat MTCNA, dan Bu Nikma nih kan ada trouble dan Bu Nikma tidak mudah menyerah gitu, dan masalahnya langsung menghubungi infrastruktur yang di sana. Bagaimana caranya ini bisa, karena kita di login itu nggak bisa kan, dan menurut saya sikapnya tuh tidak mudah menyerah gitu. Kita aja sih menurut saya Bu Nikma ini termasuk orang mandiri. Makasih buat Bu Nikma yang udah ngajar kita gitu banyak hal, dan harus mandiri, benar-benar harus mandiri. Makasih. Oh, jangan salah ya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Firmanki. Saya dari kelas Industri SMKN Negeri 1 Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin guru penggerak di SMKN 1 Bekasi yang telah diberikan oleh Bu Nikma Galea, yaitu tentang reflektif. Di sini saya mempunyai pengalaman yaitu mengikuti kelas industri dan mengikuti sertifikasi mikrotik, dan saya mempunyai pengalaman kegagalan untuk mendapatkan sertifikasi dari Bu Nikma Galea yang membantu saya untuk mengajarkan saya baik kelas digital hingga melakukan pembelajaran kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nikmat. Perkenalkan, nama saya Rizky Rudin. Saya dari kelas industri TKJ dari SMKN Negeri 1 Kota Bekasi. Di sini saya ingin menyampaikan poin-poin guru penggerak yang telah dijamu oleh Bu Nikma. Di sini saya ingin menyampaikan tentang poin inovatif. Menurut saya, Bu Nikma itu sudah memberikan poin inovatif, yakni tentang metode pembelajaran. Di luar banyak itu guru-guru menjelaskan materi tentang secara langsung dan juga tentang textbook yang diberikan dari buku. Tapi Bu Nikma ini membuat inovasi yang baru,
yakni dengan metode dari internet, yakni YouTube. Di sini kita sebagai murid bisa dibilang terbantu dari metode ini, karena menurut saya sendiri yang TKJ itu sangat diuntungkan, karena dari praktek secara langsung itu kadang kita suka lupa gimana caranya dan juga tidak mengerti. Dan karena metode pembelajaran ini kita bisa mengulangnya berkali-kali di rumah dengan metode virtual. Terima kasih Bu Nikmah. Terus berkarya, tetap semangat. Hai Bu Nikmah, perkenalkan saya Dinar Ramadan dari SMKN Negeri 1 Kota Bekasi, kelas industri TKJ. Ini saya ingin menyampaikan pendapat tentang poin nilai guru penggerak dari Bu Nikmah mengenai kolaboratif. Jadi Bu Nikmah telah berkolaborasi banyak dengan guru sederajat, contohnya dengan guru informatif, guru olahraga dan sebagainya. Dan juga Ibu Nikmah berkolaborasi dengan para alumni dan beberapa perusahaan. Contohnya itu Bu Nikmah mengundang para alumni ke sekolah untuk meningkatkan nilai juang para siswa dan men-sharing bagaimana yang ada di perusahaan dan ya, pengalamannya gitu. Juga mengadakan sertifikasi ujian mikrotik di kelas industri untuk menambah skill para murid. Jadi ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini saya akan coba sharing sedikit pengalaman saya tentang apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa nanti yang akan kamu lakukan setelah kita materi hari ini. Nah, di sini kalian bisa melihat CV saya. CV saya mulai tahun 98 sampai tahun 2000 itu pernah kerja di perusahaan PT Epson namanya. Kemudian 2001 sampai 2008 itu pernah ngajar di SMP di Jakarta. 2003 sampai 2008 itu ngajar di swasta SMK Taruna Bangsa. 2013 pernah ke Singapura. 2014 pernah ke Australia. Kemudian 2014 sampai 2002 kemarin ngajar di SMK Catur Global. Kemudian 2008 sampai saat ini saya ngajar di SMK 1 Kota Bekasi. Nah, dari sini, dari pengalaman ini saya mau sharing ke teman-teman semua bahwa ada salah satu yang meningkatkan skill kita. Skill kita itu adalah dari sertifikasi. Kebetulan kita kemarin itu ngambil Google IT Support yang sekarang kalian alami atau yang sekarang kalian ambil dari Coursera atau Plan Indonesia. Jadi sebenarnya IT support itu berbayar dan lumayan tinggi harganya untuk satu sertifikasi itu. Nah, pihak Google itu ketika pandemi itu sebenarnya itu untuk perempuan, diprioritaskan buat perempuan. Kenapa? Bagaimana supaya si perempuan itu tetap kerja di rumah? By apa? By remote. Jadi kita jurusan TKJ nih, kan kita bisa ngeremote si server. Baik itu servernya itu ada di Singapura maupun di Indonesia sendiri, kemudian maupun di Amerika dan sebagainya. Kita bisa remote tuh. Dengan sertifikat nantinya yang kamu dapat di sini, Google IT Support ini, kamu bisa belajar lebih dalam tentang si server tersebut. Nah, pengalamannya lagi adalah mikrotik. Mikrotik di sini saya udah ngambil semuanya, hampir semuanya sebelum dia upgrade ke yang baru gitu. Dari sertifikasi itu kamu bisa menaikkan value kamu, nilai. Jadi di perusahaan itu ketika kamu sudah memiliki sertifikat internasional, itu kamu bisa naikkan grade lah.
naikkan gaji, baik itu di wawancara nantinya maupun kamu itu melamar di perusahaan swasta atau dalam negeri lah, atau PNS juga dia membutuhkan bahwa sertifikasi itu penting. Gunanya buat apa? Upgrade kita. Jadi saya berharap betul kamu ngikutin pelatihan ini sampai selesai. Ikutin aja. Nanti bukan hari ini hasil itu gitu. 2-3 tahun ke depan itu kamu nikmatin tuh hasilnya seperti apa. Kenapa saya sharing ini? Wajib kamu ngambil sertifikasi karena itu tadi nilai grade kita itu tinggi, sangat tinggi. Nah, Windows Server juga Cisco, kemudian Microtik, yang sekarang itu yang terbaru, yang saya lagi concern itu adalah cloud-nya. Dari Alibaba ada, dari AWS ada. Kemudian buku, saya orangnya itu dapat dari Pak Dedi Gunawan dari DN ya, bahwa dulu anak saya itu, anak-anak dari SMK 1 itu PKL-nya di sana. Terus dia bikin buku. Saya nggak mau kalah dari siswa. Jadi siswa itu udah bikin buku dan setelah dia balik dari PKL itu dia menghasilkan buku terus dikasih ke sekolah, termasuk dikasih ke saya. Dan saya ngerasa, murid saya aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi saya bikin buku lah itu dan inilah hasilnya. Kemudian ada YouTube juga. Ini website saya. Ini saya mendirikan homeschooling juga. Jadi bagi anak-anak yang tidak mampu sama anak-anak yang dari sekolah yang punya skill, kemudian dia mau upgrade skillnya, itu bisa datang ke saya. Nanti saya ajarin. Itu kita itu ada online, kemudian ada offline. Datang ke rumah aja untuk belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau belajar baik itu online, kemudian offline ya silakan. Kita tinggal sharing aja. Kemudian penghargaan yang kita dapatkan itu adalah ketika kita udah memiliki ilmu, otomatis kita itu anak-anak ingin bersaing dengan di luar itu seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Saya ingin evaluasi tuh, saya udah sejauh mana. Kemudian yang perlu kamu tanamkan sekarang itu, kamu bisa nanti update status ya. Update status. Quote-nya kita hari ini adalah ini. Saya cuma ngambil ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar, kita jadi bodoh. Otomatis tenaga yang dari luar negeri itu akan masuk ke sini. Dan orang itu yang kerja di sini. Kita yang penduduk asli di sini itu nggak bisa bersaing. Karena apa? Karena kita nggak punya skill. Tapi kalau kita punya skill ya udah, berarti kita bisa bersaing. Bisa kita menguasai apa yang ada di sini. Ingat, di luar negeri sana atau di Indonesia, contohnya di Bali, itu udah hampir satu pulau itu dikuasai sama Australia kan? Kalau misalnya kamu nggak tahu tuh, ada satu pulau tuh, hampir, dan penduduknya itu orang bule semuanya. Gitu. Dan itu kita takutkan, kita orang Indonesia kemana? Itu salah satu contoh aja. Belum lagi yang di Jakarta kan? Mau nggak mau kita harus upgrade skill kita. Kita harus belajar. Kenapa harus belajar? Supaya tidak terjadi ini kebodohan ini. Oke? Hari ini kalian udah mendapat materi tentang mikrotik. Nah, di materi mikrotik tersebut ada cara nge-remote, ya kan? Dipelajari. Kemudian cara membuat bridge. Kemudian static routingnya. Kemudian ada wirelessnya. Kemudian ada tunneling lagi. Bagaimana kita nge-remote dari sini ke luar negeri sana? Saya pernah itu nge-remote dari sini ke Arab Saudi dan itu dibayar riyal. Artinya kita penduduk Indonesia itu sebenarnya bisa, cuma kita malas. Makanya saya ingin kamu itu nanti update status itu dan itu tanamkan ke diri kamu gitu. Kalau saya nggak belajar berarti saya bodoh. Makanya kita itu harus terus belajar gitu. Jangan sampai enggak. Oke? Jadi teman-teman semuanya kira-kira sampai situ
atau misalkan dari interface 1, interface etap 2 itu bisa kita gabungkan juga untuk supaya arah ke LAN-nya. Mungkin itu untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Bilal Abdul Aziz. Saya ingin bertanya tentang apa bedanya itu DHCP server dengan IP pool. Mungkin itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau di DHCP server berarti kita akan meng-create satu server buat ke arah ke kliennya. Kemudian kita tentukan itu ranknya dari berapa sampai berapa. Biasanya itu dia subnetnya langsung full, dikasih 254 ya, 256 ya. Tapi kalau misalnya IP pool, dia itu kita bisa tentukan yang mau kita share itu misalnya network dari 1 sampai 10, kemudian 20 ke 30 dan seterusnya. Jadi kita bisa range per lab misalnya. Satu labnya misalnya 36, berarti 1 sampai 36 di lab 1, kemudian 37 sampai sekian itu di lab 2 gitu. Itu yang untuk IP pool. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Materi hari ini kita cukupkan ke teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lia Yulia. Sekarang ini saya sebagai Pak Soles dan Manajer Fakultas Bekasi. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan suatu masukan buat Bu Nikma Daulay yang sebagai guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Bu Nikma itu yang saya kenal sebagai guru yang memang berpihak pada siswa, kemudian dia guru yang mandiri, juga termasuk yang mempunyai inovasi, tapi masih ada yang kurang nih Bu Nikmahnya, yaitu dia kurang memberikan suatu refleksi terhadap selama pembelajarannya. Nah, mungkin itu yang nanti akan bisa Bu Nikmah gali lagi bagaimana menjadikan refleksi itu memberikan suatu pembiasaan